Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok Pancasila yang mengambil tema tentang lingkungan dengan materi pencemaran lingkungan. Dengan beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok ini, yaitu Gus Berfianti dengan NIM D1131251015. Saya Aridian Samarputra dengan NIM D1131251010. Saya Andrea Nikita dengan nomor NIM D1131251009. Saya Isan Ramdan dengan NIM D11325027. Saya Zanda Nugra dengan NIM D1131251013. Saya dengan Rasid Fajar Pertama Terakhir dengan NIM D1131251014. Saya Raini dari Sejarah. Saya D133125109. Pernahkah kalian membayangkan apa jadinya kalau sungai yang menjadi sumber kehidupan kita berubah menjadi sumber penyakit? Itulah yang terjadi pada Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang membentang di Kalimantan Barat. Sungai ini selama bertahun-tahun menjadi andalan masyarakat untuk air minum, untuk transportasi, bahkan sebagai tempat mencari ikan. Namun, kini kondisinya memprihatinkan. Sungai Kapuas tercemar parah. Penyebabnya bukan satu, tapi banyak sekali. Mulai dari limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan, limbah industri yang tidak diolah dengan benar, hingga penembangan emas ilegal yang merusak ekosistem sungai. Dampaknya jelas, air yang dulunya jernih, kini keruh dan beracun. Ikan-ikan mati, masyarakat yang menggunakan air ini terancam kesehatannya, terkena penyakit kulit, gangguan pencernaan, bahkan penyakit berbahaya lainnya. Lalu, apa hubungannya dengan Pancasila? Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk saling peduli. Mencemari sungai sama saja dengan merugikan sesama manusia. Nah, sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah kerjasama, tidak hanya pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Air bersih adalah hak semua orang. Ketika sungai rusak, hak itu akan hilang. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan kan di pikiran kita, bagaimana dengan upaya pencegahan, apa yang perlu dilakukan, bagaimana mengatasinya. Nah, pemerintah dan berbagai lembaga sudah melakukan banyak hal. Misalnya, pemerintah Kota Pontianak meluncurkan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat untuk mengurangi pencemaran dari limbah rumah tangga. Ada juga inovasi sistem pemantauan kualitas air secara real time berbasis SMS yang mempermudah respon cepat ketika terjadi pelanggaran. Dinas Lingkungan Hidup pun rutin memantau kualitas air di 27 titik sepanjang Sungai Kapuas. Selain itu, lembaga seperti Ekoton dan Walhi mendorong edukasi masyarakat, patroli sungai, serta penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Bahkan, komunitas seperti Aisyah Kalbar juga ikut kampanye di sungai untuk mengajak warga menjaga kebersihan. Semua langkah ini menunjukkan satu hal, bahwa menjaga Sungai Kapuas adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah, lembaga, hingga kita sebagai individu. Jadi, mari mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah ke sungai, kelola limbah dengan bijak, dan dukung gerakan pelestarian sungai kita. Karena menjaga Sungai Kapuas bukan sekedar menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan kita dan generasi berikutnya. Ingat, sungai yang bersih adalah tanggung jawab kita. Terima kasih telah menyimak. Mari wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, dimulai dari menjaga Sungai Kapuas tercinta.